Oke, selamat pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel The Mechanic Feel. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk per pagi ini kita ada di unit Xaxis 470 teman-teman ya. Ya mungkin sebelumnya udah pernah kita review juga untuk ini ya, untuk komponen hidrolik pump dan kontrol palap ya. Tapi kita akan kembali mengulang ya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga atau udah banyak yang tahu juga ya tentang pompa hidrolik Xaxis 470. Nah, ini posisinya seperti ini adalah hidrolik pump yang ada di depan saya. Ini berbeda dengan unit Komatsu ya. Kalau ini tandem samping ya. Jadi tetap dia dua pompa antara front pump dan rear pump ya. Pompa 1 dan pompa 2. Tapi ini di tandemnya adalah tandem samping. Di sini adalah pompa 1 dan di sini pompa 1 ya, di sini ada pompa 2 seperti itu. Nah, di sini outputannya ya, mungkin udah tahu juga. Ini untuk P1 ya, outputannya ini akan menuju ke kontrol palap di bagian kanan ya, bagian sana ya, kanan unitnya seperti itu. Dan di bagian sini ini akan menuju ke belakang dan menuju ke kontrol palap bagian kiri ya. Seperti itu adalah untuk pompa 1 dan pompa 2 nya. Ya mungkin kita akan bincang-bincang tentang urutan spool kontrol valve ya, nanti kita akan ke atas. Mungkin dari sini udah banyak tahu. Di sini ada perbedaannya dengan unit Komatsu. Nah, ini memakai brand house juga ya. Kalau di Komatsu nya di PC kecilnya di strip 7 dan PC 200 ya yang memakai brand house seperti ini, hose damper. Dan untuk apa, PC 200 juga memakai ya, tapi PC 400 nggak memakai hose damper ya, seperti itu. Oke, ini ada pilot pumpnya yang bertugas sebagai penyuplai pilot pressure yang akan dijadikan kebutuhan untuk kontrol pilotnya ya, seperti itu. Dan ini untuk inletnya masuk dari sini ya, dan dari sini ada discharge dari gear pump atau pilot pump, nanti akan dialirkan ke filter, pilot filter. Nah, dari pilot filter ini akan ada valve di sini untuk meredus atau mengatur pressure pilotnya ya, diperkecil. Di sini adalah relief valve-nya ya, yang nanti ini akan disesuaikan standar value-nya dari 35 atau 30 kg nanti akan masuk ke sini. Nah, ini salah satu masuk sini ya. Ini masuk ke regulator. Nah, dari sini ada reducing valve juga sebutannya ya. Ini yang ini dikontrol oleh elektrikal ya, nanti dari controller. Nah, ini akan mengatur regulasi sudut pompanya ini ya, regulasi pumpnya lah, itu diatur oleh regulator ini. Nah, ini juga mendapatkan inputan dari pilot pressure. Di sini nanti akan diatur apa namanya, pressernya, buka tutupnya sama solenoid ini atau reducing valve yang ini. Nah, nanti di sini juga terjumper ya ke pompa satunya, dari pompa 2 ke pompa 1. Nah, sama-sama nanti ketika pompa melakukan attachment digerakkan, yang mana akan ke sudut maksimal dan ke minimal lah, ke minimum dan maksimum lah, seperti itu. Nanti akan diatur oleh regulator ini, kedua regulator ini. Oke, mungkin kita akan lanjut ke atas teman-teman ya. Oke, kita udah di atas kontrol palap ya teman-teman ya. Nanti kita akan jelaskan ya urutan-urutan dari spool valve dan fungsi-fungsi komponen lain ya teman-teman ya. Kita akan mulai saja. Dan dari sini ada kontrol valve 1 ya. Kontrol valve 1 dari pump 1 itu akan menuju ke sini. Nih, di bagian sini. Hose-nya di situ teman-teman ya. Ini untuk main pressure-nya masuk sini dan ke sini, dan menuju ke kontrol valve bagian kanan ya. Dan yang satunya dari belakang ini teman-teman ya, kelihatan ya, ini hose yang bawah itu dia menuju ke kontrol valve bagian kiri ya, seperti itu. Itu adalah pompa 2. Nah, saya akan kita mulai aja lah. Ini dari spool valve di bagian kanan ya, bagian kanan sini teman-teman. Ini dari unit ya, bagian kanan ya. Ini pertama, ini adalah spool travel ya, travel kiri ya. Ini sebagai backup oleh pompa depan ya. Dan yang kedua ini adalah spool bucket ya. Yang ketiga ini adalah spool boom.
Dan yang terakhir di sini adalah spool arm ya. Oke, sampai situ paham ya teman-teman, yang mungkin sudah banyak yang tahu juga. Nah, kita beralih ke bagian kiri. Nah, di bagian kiri ini adalah travel kanan ya. Bagian sini. Ini di backup oleh pompa 2 tadi ya. Dan yang bagian nomor 2, nah ini adalah auxiliary. Auxiliary ini adalah spool tambahan yang biasa digunakan nanti kalau ada penambahan, nah misalkan ada breaker atau apa, nah itu mengambil dari sini. Nah ini hostnya ini bukan host, ini di jumper ya, apa di buntu ya. Untuk atas bawahnya tuh di buntu gitu ya teman-teman. Jadi ini bukan dari sistem, tapi ini hanya buntuan untuk menuju ke ujung case spool ini teman-teman ya. Nah, ini adalah spool auxiliary. Nah yang ke sini adalah spool boom ya. Ini bisa ditandai dengan jumperan ini tadi. Nah ini kan spool boomnya. Nah kalau spool boom itu memakai dua spool ya. Jadi dia boom tuh karena bebannya berat ya, dia akan memakai dua aliran pompa. Untuk antara pompa 1 dan pompa 2 itu digabung. Jadi ketika dilakukan gerakan boom, maka kedua masuk pressure pilot dari sini ya. Dari sini baru dia akan mendorong kedua spool, sehingga aliran kedua kontrol valve ini akan dijadikan satu menuju boom ya. Entah boom raise atau boom lower, tapi dia tetap memakai dua spool. Di bawah sana juga sama ya, terjambar seperti ini. Oke. Dan yang ketiga, yang keempat ini adalah spool arm. Yang ini juga arm sama, terjambar dengan sini. Jadi kerja arm juga berat, jadi dia di backup oleh dua kontrol valve atau dua pompa untuk alirannya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah spool swing ya. Ini di ujung sini teman-teman ya. Jadi paling ujung adalah spool swing, dan paling ujung sini adalah keduanya ini adalah spool travel ya, seperti itu. Oke, dan sekarang kita akan bahas gimana sih gerakan spool ini ya. Misalkan gerakan boom up dan boom down ya, atau boom raise boom lowernya tuh bagaimana sih, misalkan seperti itu. Nah itu entah yang posisi seperti ini, ketika dia tekan ke bawah, ada pressure pilot dari sini menekan ke bawah nih, yang mana sih, yang raise atau yang lowernya. Nah kan biasanya gitu kita bisa mau menentukan, misalkan ada kerusakan hydraulic drift lah di bagian bucket misalkan. Nah ini kan ada yang namanya overload relief. Nah overload relief ini berfungsi sebagai menjaga benturan dari luar atau external force ya, pressure yang tiba-tiba mendadak gede nanti. Nah jadi akan mengamankan sistemnya. Nah seperti itu. Ini disebut juga dengan overload relief valve. Nah di sini juga apabila terjadi problem hydraulic drift, itu bisa disebabkan oleh overload relief valve ini juga. Misalkan bucketnya nutup sendiri atau buka sendiri ya, seperti itu teman-teman ya. Nah itu bisa disebabkan oleh kebocoran di dalam seal ini overload relief valve ini. Nah dan bisa juga terjadi misalkan pressure tidak tercapai, tapi hanya di bucket saja, bucket in atau bucket outnya. Nah itu bisa terjadi di kerusakan di bagian overload reliefnya juga. Terdapat internal leak ataupun lemah ya bagian si springnya ataupun apanya, inti di overload relief valve-nya ini. Nah itu tandanya bagaimana kita ngecek untuk mana sih yang in outnya, maksudnya ya bucket roll in atau bucket roll outnya bagaimana. Nah seperti itu. Nanti itu bisa kita tandai dengan ini teman-teman, ada kodenya. Nah ini kan ada pressure switch sensor ya. Pressure switch ini mengirim sinyal dari sini ya, nanti untuk menaikkan RPM atau meninggikan RPM sesuai kebutuhannya, seperti itu. Ini kan ada kodenya. Ini adalah BKD ya, dan di sini adalah BMU ya teman-teman ya, BMU, dan di sini adalah AMD. Nah ini apa maksudnya? Nah di sini ada spool bucket, ini berkode BKD. Nah berarti kalau BKD ini adalah sensor bucket dump atau bucket buka ya. Nah jadi kita bisa prediksikan kalau di sini ada pressure switch BKD bucket dump, maka otomatis di sini adalah overload relief valve di bagian bucket dumpnya ya, seperti itu. Nah lanjutnya seperti ini juga ada BMU ya, boom up ya.
Kalau boom up, ini ada boom up berarti posisi relief valve-nya. Nah, ini kalau boom tidak memakai overload relief ya, tapi dia memakai anti drift aja ya. Nah, seperti ini anti drift valve-nya ya di sini. Oke. Lanjut ya, sama aja dengan ini AMD atau arm dam ya, berarti ini di bagian arm bukanya. Nah, dan di bawah sana pasti ada kebalikannya, AMC ya, berarti arm curl ya, atau arm tutup. Nah, ini juga akan kebalikannya. Di bawah sana ini BMO, berarti di bawah sana adalah BMD ya, atau boom down ya, seperti itu, boom turun lah ya, seperti itu teman-teman ya. Oke ya, apalagi ya, ini udah kita kemarin-kemarin udah kita bahas juga ya untuk seputar komponen-komponen yang di sini, off-road relief, dan juga ini ada single relief valve. Ini tugasnya untuk membatasi pressure sesuai standar ya. Misalkan dari pompa 400 kilo yang masuk sini akan disesuaikan standarnya. Nah, dari shop manual ya, misalkan 380 ya, 385. Nah, ini disesuaikan. Jadi kalau bedanya di Komatsu itu ada memakai dua relief ya, untuk two-stack reliefnya itu ada rear pump dan front pump. Kalau yang ini hanya memakai satu relief saja, sudah membackup kedua pompa, karena di sini jalurnya akan dihubungkan ya, di sini, di dalam sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini juga ada komponen ini ya, yang disebut anti drift tadi. Ini bertugas sebagai safety ketika ada gerakan terkunci ya, misalkan ada kita lakukan pergerakan boom, ini kan boom anti drift ya, ketika boom up atau boom rise ya. Jadi ketika di situ ada problem engine stall atau engine mati mendadak, low power ataupun bagaimana, atau kerusakan pada engine dalam posisi boom di atas, nah maka itu bisa diturunkan dengan mengendorkan si lock nut yang ini ya, yang kunci berapa, 11 kalau salah ya. Ya, nanti kita putar juga L kecil ini ya, kita putar ke kiri, maka sistem dari lock valve yang ada di boom tadi akan rilis, jadi dia akan turun ya. Nah, turun boomnya ya, sampai dia turun ke bawah ya. Kalau kita terjadi engine stall dan posisi attachment atau boom dalam posisi di atas, lalu kita bisa turunkan dengan komponen ini. Oke, ini di sini ada solenoid SC dan SI. Ini bertugas sebagai mengatur kombinasi di saat gerakan boom bersama swing, gerakan boom bersama arm. Nah, ini diatur oleh solenoid SC dan SI ini supaya terjadinya keseimbangan antara gerakan boom dan swing tadi. Jadi dia tidak kalah ya. Jadi beban yang berat tadi akan disesuaikan dengan beban berat dari boom. Ketika dengan lakukan gerakan swing, maka disesuaikan oleh solenoid ini. Jadi sistemnya buka tutup ya, untuk mengatur mengatur aliran yang ke boom, ke bakat, agar di cut dulu supaya tercapainya si kebutuhan si boom ketika gerakan boom tersebutnya. Sama dengan SI, solenoid SC dan SI. Kalau SI itu memakai mengatur gerakan atau kombinasi dari arm dan boomnya. Intinya kedua solenoid ini saling berhubungan di saat gerakan attachment ya, seperti itu teman-teman. Oke ya, mungkin itu ya untuk per pagi ini. Kita review kembali untuk seputar fungsi dan komponen kontrol valve di Xaxis 470 LC ya teman-teman. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial-tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.